Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Pemirsa Majid TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Majid TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam, dan pada malam ini kita sudah sampai di episode yang ke-145. Seperti biasa, pada malam ini saya ditemani teman ngopi saya yaitu Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabari pripun Mas Aldi? Alhamdulillah baik. Baik Mas ya? Anis gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Sehat Mas. Alhamdulillah. Nah Mas Aldi, kita malam ini pengen bahas tentang apa ini? Nah ini mungkin kita akan membahas tentang isu yang lagi viral ini Mas Anis. Apa ini Mas? Kan yang banyak di sosial ini. media, banyak apa aja kira-kira? Nah. Ada isu politik, Iya. ada isu bunuh diri, ada isu perang. Ini yang mana ini Mas? Ya ini mungkin isu perang tadi Mas. Oh yang Anis. perang ya. Nah, tentang Palestina dan Israel. Oh yang ya oke itu kemarin sempat, bahkan sampai ini itu masih viral itu Mas. Sampai sekarang masih banyak videonya yang ya kalau kita lihat paling merinding dulu dengan video-video yang kita lihat di sosial media itu. Ya itu perang yang tidak ada akhirnya itu kan, dari dulu sampai sekarang itu masih perang terus. Bahkan itu juga dunia internasional juga mengecam perang itu. Kenapa? Karena tadi banyak korban kemanusiaan di situ. Dan di sini kita kan juga banyak yang mengatakan kenapa kok sampai mengutuk Israel dan sebagainya, dan kenapa mendukung Palestina, itu kan banyak yang masih perdebatan gitu loh Mas Anis. Dan kira-kira tuh isunya apakah benar seperti ini, seperti itu, kita kan masih kurang paham juga kan mungkin. Apalagi itu kan media sekarang itu kan banyak propaganda Mas ya. Artinya media bisa saja itu pro Israel atau bisa saja itu pro Palestina. Tapi secara kemanusiaan Mas, kita sebagai umat Islam itu ya harusnya itu kita membela Palestina. Ya, kita tidak mendukung peperangan juga. Iya, kan, artinya perang kita tidak mendukung, tapi kita mendukung secara kemanusiaan. Apalagi di sana itu kan ada Masjid Suci, Masjid Al-Aqsa itu kan, dulu dipakai oleh Nabi Rasulullah untuk waktu Isra Mi'raj itu ya. Kiblatnya sebelumnya kan juga di situ kan, sebelum di Mekah juga. Mas Aldi, ini daripada kita ngelantur kemana-mana nggak ada juntrungnya ini. Kita sudah ada tamu yang nanti akan membahas tentang itu. Kita panggil Mas ya. Langsung kepada beliau Kiai Khairul Amin, monggo bisa gabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, monggo Kiai. Kiai kabare pripun? Alhamdulillah kabar sehat dan selalu semangat insyaallah. Ya, Kiai, tadi saya Mas Aldi ngobrol tentang perang, Kiai. Nah, padahal kan kalau dalam hadis Nabi itu kan perang paling besar adalah perang melawan hawa nafsu. Tapi ini ada perang yang benar-benar perang, Kiai. Pertama di negara Palestina sama Israel itu lagi berkecamuk perang itu. Nah, tadi sudah ngobrol sama Mas Aldi, media itu ada propaganda, kemudian kita juga belum jelas mau pro yang mana kan begitu. Nah, monggo Yai bisa disampaikan apakah perang ini benar-benar perang yang disebutkan Rasulullah di hadisnya, atau memang ini perang karena ada unsur politik internasional ya, monggo Yai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, terutama para pecinta ngopi ngaji online perkara Islam, ngaji online perkara Islam ya. Sampai lupa. Mas Anis dan Mas Adli dan juga para kru yang sangat-sangat saya banggakan secara istiqomah untuk mengulas tentang
perkara-perkara yang sedang viral gitu ya. Salah satunya malam hari ini kita berbincang-bincang tentang masalah peperangan. Jadi sebetulnya yang perlu kita garis bawahi bahwa manusia itu sebetulnya hidup di dunia ini, lahir menjadi khalifah itu diberikan oleh Allah fitrah, yaitu al-insan sebagai manusia yang mempunyai rasa harmonis romantis. Itu diambil dari kalimat al-insan. Al-insan itu dari kalimat anas. Anas itu artinya romantis, harmonis. Kalau Jadi, Anis ya? Anis sama juga, akar katanya sama itu. Jadi sebetulnya harmonis romantis Mas Anis ini sebetulnya. Tapi nggak tahu itu kalau di luar sana. Jadi sebetulnya manusia hidup di dunia ini lahir dari perut ibu itu sudah membawa fitrah ya, bawaan, yaitu ingin dengan sesama itu baik-baik saja hubungannya, damai gitu ya. Damai. Karena kepentingan-kepentingan tertentu kemudian akhirnya menjadi perang ya. Maka dikatakan oleh malaikat memang manusia itu suka wayasfikud dima ya, jadi menumpahkan darah ya. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima ya, senang membuat kerusakan, kemudian yang kedua senang menumpahkan darah. Dan ternyata benar apa yang disinyalir malaikat. Beliau para malaikat menengok di Lauhil Mahfuz, memang potensi manusia saling menumpahkan darah dan merusak itu memang sangat tinggi sekali. Nah, dalam hal ini di abad yang sudah akhir-akhir zaman seperti ini ya, akhir abad 20, itu ternyata kita masih menyaksikan betapa Palestina yang terus dibombardir, diserang oleh pasukan Gaza ya, kemudian pasukan Zionis Israel, yang akhirnya sekarang kita melihat banyak sekali dunia Islam itu mengecam Israel yang memang ada potensi di situ itu ingin merebut kekuasaan dan lahan dari Palestina dan ingin menjadikan negara Palestina ini hancur dan dikuasai oleh Israel. Itu setiap tahun itu ada gejolak kembali dan terus lereng sedelok gejolak lagi, lereng sedelok gejolak lagi. Dan bahkan dicatat itu hanya itu tidak kurang dari 3.000 anak-anak itu juga mati karena kelakuan dari aparat atau militer dari pasukan Israel. Padahal kalau perang itu kan harusnya satu itu menghindari anak-anak gitu ya. Sama jadi perempuan ya anak-anak, perempuan, orang-orang tua, sipil itu sebetulnya nggak boleh gitu ya. Kalau mau fair gitu ya. Jadi harus di lapangan luas itu ya, gimana? Lapangan luas, kemudian fair tentara dengan tentara, sipil sebetulnya nggak terlibat. Kalau terlibat ya karena efek daripada korban peperangan. Jadi kalau misalkan bombardir sebuah pemukiman sampai gedung-gedung runtuh, itu juga termasuk sudah sebetulnya pelanggaran. Apalagi ya? Kemarin juga saya lihat ada video-video itu yang Masjid Aqsa dibakar, kemudian ada orang Palestina yang sedang sholat kemudian dilempar sama bom atau mungkin senjata pemusnah massal itu kemarin. Itu sangat-sangat prihatin, menyedihkan. Entah itu hoax atau tidak, tapi yang jelas hari ini kita menyaksikan, mendengar langsung dan A1 bahwa Palestina sedang dijajah oleh Israel kan seperti itu. Nah, ini juga ada kabar tadi siang itu tentara Yaman itu berangkat untuk membantu Palestina. Di sana ada 1000-an gitu ya. Nah, di sini yang paling penting kita amati itu adalah yang pertama bahwa kenapa kita itu setidaknya gitu ya prihatin dengan adanya peperangan ini, terutama yang menjadi korban adalah Palestina, karena Palestina ini yang menjadi sasaran empuk ya tentara Israel menjadi korban gitu ya. Jadi bukan peperangan yang imbang sebetulnya. Dan kita tentunya membela Palestina karena Palestina ini juga ikut andil pada saat ada kemerdekaan di Indonesia. Itu yang paling mendukung juga ya itu adalah Palestina. Kemudian
juga Palestina ini tadi disampaikan Mas Adli bahwa dulu pernah menjadi kiblat selama 17 bulan loh itu ya, oleh Rasulullah. Kiblat Makkah itu ya? Iya, pada saat di Masjidil Haram Nabi pernah berkiblat ke Masjid Aqsa itu selama 17 bulan. Ini menunjukkan bahwa ada penghormatan Nabi kepada para senior-seniornya, yaitu para Nabi dan Rasul sebelumnya. Yang dikatakan dalam lagu itu, Palestina negeri para Rasul dan para Nabi, gitu ya. Tempat suci umat Yahudi, Nasrani dan umat Islam. Dulu itu umat Yahudi, Nasrani, umat Islam itu bersatu gitu ya. Jadi damai-damai saja ya? Ya, dulu itu damai-damai saja. Jadi lambang kerukunan semua agama samawi. Kalau Yahudi, Nasrani dulu itu tetap kepada Allah. Kitabnya ya Taurat, Zabur, Injil, Suhuf-suhuf Ibrahim dan suhuf-suhuf nabi-nabi yang sebelumnya gitu ya. Kemudian kita melihat sekarang tidak seperti dulu. Jadi Yahudi yang sekarang itu Yahudi yang sudah keluar dari ajaran agama samawi, ajaran agama Islam, ajaran agama tauhid, yang kemudian hari ini kita saksikan ada tragedi kemanusiaan ya. Jadi ini bukan hanya masalah umat Islam, tapi ini masalah dunia sebetulnya. Oh, masalah internasional. Iya, masalah internasional. Jadi wala tulqu bi aidikum ilat tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin ya. Janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri dengan tanganmu. Itu artinya jangan sampai kita melihat orang Palestina ini dijajah kemudian kita doa kunut juga enggak pernah, mendoakan juga enggak. Kita santai-santai saja, tidak mempunyai rasa belas kasihan dalam hati kita. Setidaknya ya kita misalnya semampu kita, misalnya setidaknya kita doa nazilah, kunut nazilah untuk ya untuk Palestina, sholat goib, syukur-syukur kita bisa membantu donasi apabila dibutuhkan, seperti itu. Jadi kalau kita melihat ini yang zalim itu adalah orang-orang Israel karena ada urusannya dengan masalah perebutan lahan. Tapi kenapa kita membantu atau kita ikut prihatin kepada Palestina? Karena Palestina adalah 100% penduduknya adalah seorang muslim. Ya tentunya yang hubungan dengan orang Indonesia sekarang baik-baik saja, begitu dijajah kita ikut sakit kan begitu. Dan orang Palestina ini memang sering dulu berkunjung para ustadznya itu ke Indonesia karena ingin dakwah juga, sebagaimana Habib Umar bin Hafid, kemudian Habib Syekh Ali Al-Jufri misalnya, dan ada cucu-cucu Abdul Qadir itu yang bersinggah di Indonesia karena ingin nampak tilas bahwa Indonesia ini adalah mayoritas, Indonesia ini adalah umat Islam terbesar di dunia. Itu mereka bangga dengan kita. Berarti hubungan negara Palestina dengan negara Indonesia itu dulu erat sekali, baik-baik saja. Dan juga memang Indonesia ini adalah negara yang selalu membela kepada orang-orang yang di luar sana itu didolimi, karena memang kita sudah dididik oleh guru-guru kita bahwa wala udwana illa 'alad dzalimin. Jadi musuh kita itu sebetulnya bukan calon presiden yang tidak kita pilih, bukan, atau calon bupati atau wali kota yang bukan pilihan kita, bukan, itu tetap saudara kita. Orang yang menurut pandangan umat Islam adalah musuh kita itu adalah orang-orang dolim. Wala udwana, dan tidak ada permusuhan kecuali ila ala dolimin, kepada orang-orang yang dolim. Jadi siapapun asal dia tidak dolim sebetulnya adalah saudara kita, karena ada ukhuwah basyariah, seduluran karena manusia, sesama manusia, kemudian ya kemanusiaan, ada ukhuwah Islamiyah sesama muslim, yang ketiga ukhuwah watoniyah sesama anak bangsa. Nah, kita melihat manusianya, coba bayangin kalau itu terjadi pada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, ya sampai diinjak lehernya, kemudian mati anak-anaknya di Palestina, itu sudah ini tragedi kemanusiaan, bukan hanya umat Islam saja sebetulnya. Jadi sebetulnya kita melihat misalnya andai kata bukan Islamnya, itu sudah tragedi kemanusiaan, tidak patut, tidak pantas ada manusia disiksa seperti itu. Maka kita harus terpanggil
untuk satu kita melaknat Israel, yang kedua mendoakan Palestina untuk bisa bersabar kemudian bangkit kembali, dan siapapun kita semampu kita untuk bisa menjadikan Palestina ini terhibur hatinya. Karena di samping dulu pernah menjadi kiblat 17 bulan kiblat manusia umat Islam untuk sholat, seperti juga Rasulullah SAW, juga Palestina ini adalah tempat di mana Rasulullah SAW minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, sebelum Allah mi'rajkan beliau singgah di Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian juga banyak sekali para sahabat-sahabat yang dakwah di sana, termasuk ada Ubadah bin Somit, ada sahabat Dihyah yang terkenal wajahnya itu ganteng seperti Nabi Yusuf, itu Dihyah itu dulu dakwahnya di Palestina. Nah, banyak kenangan-kenangan umat Islam yang bahkan Nabi dan Rasul itu banyak sekali yang ditanam, ditandur di Palestina. Seperti Nabi Yakub, Yusuf, Ayub, itu semuanya di Palestina semua. Jadi kalau sekarang ini kok seperti itu artinya ini menghina banget dengan umat Islam. Buat umat Islam ya. Tamparan dan termasuk ini adalah penghinaan kepada umat Islam yang di sana banyak sekali situs-situs sejarah, termasuk makam para nabi dan rasul yang ada di Palestina, yang akhirnya menjadi tercoreng ya karena perlakuan daripada Zionis Israel itu. Tapi yang penting nih, ini sebenarnya konflik Israel dan Palestina itu apakah itu negara atau agama? Karena kan kita kemudian melihat berita-berita itu kayak seakan-akan terus kita membenci agama Yahudi. Padahal Yahudi ada yang tidak ikut seperti itu juga, ada yang dia menjalankan. Bahkan ada yang cerita itu ya, itu orang-orang di luar Israel maksudnya itu ada yang demo membela Palestina, itu bukan non-Muslim ya? Ya, jadi sebetulnya orang-orang yang di luar militer itu, orang Yahudi, orang Israel sendiri, itu juga warga sipil itu ya? Warga sipil itu banyak yang baik, mereka banyak yang baik juga. Jadi ini urusan jelas memang politik ya, politik kekuasaan ya tentunya ya. Tapi ketika kita melihat ada orang yang sebagai saudara Muslim yang kemudian seperti itu bahkan Masjid Aqsa dibakar dan sebagainya, itu kan kita sudah panggilan kemanusiaan juga panggilannya adalah panggilan ukhuwah Islamiyah kan seperti itu. Sehingga siapapun yang kemudian mengganggu umat Islam, tidak hanya Palestina saja, maka kita pun sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah bahwa innamal mu'minuna ikhwatun, bahkan itu ayat Quran itu ya, innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kemudian al-muslimu al-khul muslim ya, al-muslimu akhul muslim, bahwa sesama Islam itu adalah seduluran, saudara. Nah, itulah yang menjadikan kita kemudian ikut prihatin, lebih-lebih ini adalah bangsa Palestina yang tidak henti-hentinya setiap bergejolak ada perang di dunia ini biasanya arahnya ke Palestina. Kemarin juga ada juga peperangan, tapi habis itu ke Palestina lagi. Nah, saya juga gumun, tapi ora entek-entek itu. Gitu. Gini ya, saya juga heran begini ya. Itu kan sudah berlangsung lama, dari zaman dulu sampai sekarang itu berkelanjutan terus. Setiap tahun itu gejolak kan. Ada apa di Palestina itu ya? Kenapa kok sampai nggak selesai itu loh perang itu ya? Karena ingin menguasai negara Palestina ini jangan sampai merdeka, dan semua lahan atau tanah milik Palestina ini dihak milik oleh Israel. Seperti itu. Ya akhirnya dikuasai kayak zaman penjajahan Belanda memerangi Indonesia. Nah, ini yang dipertahankan oleh orang Palestina, warga Palestina seperti itu. Walaupun memang misalnya itu urusan politik internasional, kita kalau kemudian urusannya dengan membunuh anak-anak, kemudian perempuan warga sipil itu jelas pelanggaran kemanusiaan yang sangat berat gitu. Menurut saya seperti itu. Oke. Terus begini ya, kan tadi sudah disampaikan bahwa memang itu ada banyak sekali pelanggaran kemanusiaan. Bahkan perang sudah melanggar mestinya perang kan gitu ya, karena pemukiman juga diruntuhkan, kemudian tadi ada anak-anak, ada orang tua, ada perempuan juga mati kan gara-gara perang.
kita sebagai umat Islam di Indonesia ya, Hmm. kan tadi dengan kita sepertinya membela kan begitu. Ya, Cara pembelaan kita sebagai orang Islam itu apakah dengan cara, kan ada juga di berita itu masalah di demo, kemudian membentangkan bendera Palestina, atau bahkan ikut perang ke sana ya, atau gimana ya? baik. Yang pertama tentunya kalau kita orang sipil kita tidak punya kekuasaan untuk berangkat ke sana, gitu ya. Satu, sanggune gede. Yang kedua untuk itu hubungannya dengan urusan diplomasi, gitu ya. Berarti antar negara gitu ya? Antar negara. Jadi kalau orang sipil ke sana jelas itu menyusahkan diri kita dan menyusahkan negara juga. Maka kemudian kalau memang iya itu ya nanti urusannya dengan militer yang pergi ke sana. Nah, tapi itu pun juga tidak semudah itu. Semua ada aturan mainnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, caranya bagaimana supaya kita itu setidaknya ikut prihatin, membantu, membesarkan hatinya orang-orang Palestina ya. Setidaknya kita kan mendoakan ya. Kalau itu pasti ya dengan kunut Jadi nazilah. lewat doa itu ya? Ya, kemarin waktu sholat Jumat kita kan sudah dikonfirmasi oleh MUI, Nahdlatul Ulama dan ormas-ormas supaya kita ini tema khutbah Jumat kita adalah tentang Palestina. Kemudian yang kedua sholat goib dan yang ketiga adalah doa kunut nazilah. Allahumma aslih man fi solahihi solahul muslimin, Allahumma ahlik man fi halakihi solahul muslimin, dan sebagainya, doa-doa yang Allah madfa'ana minal bala wal waba wal ghala, gitu ya. Semuanya kita baca. Setidaknya kalau 1 miliar orang mendoakan orang Palestina, pasti Allah nanti akan membalas, Allah akan memberikan jalan keluar. Nah, memang Israel ini kalau yang dimaksud keturunan daripada Nabi Yakub itu sebetulnya terah yang paling bagus itu. Jadi itu adalah Israel yang dulu, tapi Israel ini kan sekarang adalah menjadi naism atau menjadi sebuah negara, gitu ya. Jadi Israel yang jadi bukan keturunan lagi, bukan gitu keturunan Nabi Yakub lagi. Jadi boleh jadi orang luar selain dari orang Israel sekarang berada di Israel menjadi orang Israel kan, tapi bukan keturunan daripada Nabi Yakub. Karena sudah ada apa namanya penyebutan wilayah Israel itu kan ya? Betul, karena menjadi negara sekarang seperti itu. Sehingga tidak bisa kita memerangi keturunan para nabi dan rasul, tidak bisa, karena sudah melencar jauh atau sudah bercabang-cabang. Dan sekarang yang di Israel sana bukan hanya orang-orang asli penduduk Israel mungkin, jadi sudah banyak yang dari luar ke Israel menjadi penduduk Israel. Dan sekali lagi di luar yang militer itu banyak sekali juga yang tidak setuju kalau tentara Israel itu menyerang Palestina secara brutal seperti itu. Jadi mereka banyak yang baik juga sebetulnya, warga Israel yang setiap hari. Tidak semua juhat, semua tidak ada warga yang seperti itu. Pasti jiwa kemanusiaannya juga ada yang muncul. Tapi yang diperlihatkan kan memang tentara-tentara yang memerangi kan seperti itu tentunya. Jadi warganya juga kayak Indonesia misalnya lagi urusan peperangan apa atau dalam misalnya banyak orang bunuh diri akhir-akhir ini. Tapi kan yang baik itu wah justru bandingannya jauh sekali. Mungkin orang Israel itu yang baik juga banyak, tapi karena ini lagi peperangan jadi akhirnya orang menisbatkan bahwa orang-orang Israel itu sangat jahat. Yang kita doakan adalah yang memerangi, yang dolim tadi ya, yang mendolimi seperti itu. Ya berarti kita itu harus, artinya melihat berita yang viral itu juga tidak serta-merta kita percaya penuh kan ya, artinya bisa difilter dulu mana yang benar, mana yang memang benar-benar itu valid kan itu ya. Iya. Jadi karena kan ya hari ini kan banyak sekali berita yang bermunculan, terutama tadi ada konflik Israel Palestina. Itu gimana ya biar benci bisa sama agama lain juga kan gara-gara itu. Iya, kalau benci sama agama lain kan lakum dinukum waliyadin ya. Jangan sampai kemudian kita orang Indonesia kemudian menjadi berantem sendiri di negara kita sendiri. Jadi jangan sampai terpancing yang kemudian apalagi pengalihan isu urusan politik di Indonesia kemudian dicampur baurkan dengan urusan-urusan masalah Palestina ini, sehingga akhirnya Indonesia menjadi kacau di internal Indonesia sendiri. itu juga sampai
bisa terjadi ya karena begini ya. Sekarang kan banyak sekali yang demo tentang Palestina, bahkan benderanya juga dikibarkan banyak sekali bendera Palestina itu. Sampai terkadang itu melupakan tanggung jawab sendiri itu ya. Iya. Itu gimana ya? Apakah juga kan tadi niatnya membela, tapi malah justru tanggung jawab secara pribadi nggak tertunaikan, itu gimana? Apakah juga itu benar atau salah? Iya salah, karena yang pertama kali adalah bagaimana kita melakukan kewajiban kita sendiri, menunaikan kewajiban, setelah itu kita baru orang lain. Ku angfusakum wa ahlikum naro. Diri kita sendiri, kemudian keluarga kita jaga dari sisa api neraka. Kan seperti itu. Artinya tentang Israel ini sebetulnya dari dulu kita sudah mengutuk gitu ya. Yang kita kutuk adalah yang tentara yang kejam itu. Jadi bukan keseluruhannya, tidak. Nah, kalau sudah demikian berarti kan siapapun yang mendolimi itu adalah musuh kita. Nah, di Indonesia ini produk-produk ya orang-orang Israel itu kan banyak sekali sebetulnya produk-produk Israel itu ya. Apa itu termasuk Starbucks apa juga ya gitu, termasuk ya apa-apa ada gitu ya. Banyak ya, ada minuman, ada makanan juga gitu ya. Goreng ya ada juga. Ya, misalnya itu jadi begini, kalau itu boleh kita kemudian memutuskan perekonomian, boleh. Ada boykot produk dari Israel itu boleh ya? Ya boleh saja kalau ini menjadi pembelajaran untuk Israel. Tapi kan juga tidak semudah itu, ini urusannya negara juga. Kalau pribadi kan tidak masalah. Aku mau ngopi kayak ini produk Israel, neng misalnya supermarket mana, oh ini produk Israel. Tapi kalau kita neliti satu-satu kan mumet gitu. Ini Israel tenan ora gitu. Lagi di Israel wis dilepas. Ya tidak harus seperti itu juga. Ya artinya secara tidak langsung ketika kita memboikot produk Israel itu ya memberikan pembelajaran walaupun tidak seberapa. Tapi setidaknya kita itu, Allah tahu bahwa kita itu membela orang yang terdolimi. Seperti cicak itu dulu mau mencelakai Nabi Muhammad ya pada saat dicari di Gua Hira oleh siapa? Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya. Cicak itu kemudian nyecek padahal Abu Lahab sudah pergi. Nabi masuk dalam gua sur, cicak itu nyecek cek seperti mengasih tanda bahwa ini loh ada Muhammad di sini, kembali lagi. Nah, seperti itu. Nah, walaupun cicak ini tidak bisa apa-apa, tapi ketika dia nyecek itu Allah tahu bahwa dia ada di pihak siapa, yaitu di pihak Abu Jahal atau orang jahat. Seperti Nabi Ibrahim juga pada saat dilempar ke kobaran api kan juga cicak itu waktu itu kan niup gitu ya, padahal nggak seberapa, tapi Allah tahu di pihak mana cicak mendukung pada saat itu. Nah setidaknya juga kita itu seperti ini. Jadi ketika kita sholat, kemudian sholat goib, qunut nazilah, kemudian mendoakan warga Palestina, doa bersama dan sebagainya. Setidaknya Allah tahu bahwa kita ini anti kekerasan, kita mendukung Palestina, kita mengutuk perbuatan Israel karena pelanggaran kemanusiaan yang sangat berat, gitu ya. Itu Allah tahu nanti Allah akan mengarahkan kepada sesuatu yang insya Allah lebih baik. Oke, ini menarik sekali Yai. Tapi sebelum dilanjut kita akan jeda iklan yang mulai madu. Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang membanggakan. Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah, masjid ini semakin kokoh menciarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di kancah lokal dan nasional, tapi juga internasional. Mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, Masjid Agung Jawa Tengah mempersembahkan sebuah lokasi yang mengantarkan, lokasi yang membekali untuk ibadah yang suci, manasik haji dan umroh Masjid Agung Jawa Tengah. Dilengkapi replika bangunan Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, beserta area manasik yang luas, maka lokasi ini tepat untuk menjadi pilihan Anda melakukan proses manasik sebelum melaksanakan ibadah yang suci.
dua pintu gerbang utama, sistem keamanan yang sudah modern, area parkir yang luas, semakin memudahkan Anda dalam beribadah maupun kenyamanan dan keamanan selama proses manasik berlangsung. Hal penting lainnya adalah kemudahan akses untuk penginapan Hotel Geraha Agung, akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah, tempat beribadah yang nyaman, juga akses wisata kota Semarang untuk sekedar memanjakan mata, menikmati hamparan kota dari atas menara. Tentunya, ini semua demi pelayanan yang mengedepankan kepuasan Anda sebagai pelanggan. Dengan berbagai macam kelebihan tersebut, maka lokasi manasik di Masjid Agung Jawa Tengah layak menjadi pilihan Anda sebelum melaksanakan ibadah yang suci ataupun untuk proses pendidikan putra-putri kesayangan. Pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat ngopi, dan para pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Kiai Khairul Amin dan Mas Aldi. Nah, Pak Kiai, menarik tadi bahas tentang perang Palestina dengan Israel kan itu. Dalam Islam Kiai, tentang peperangan tuh apakah juga ada aturannya ya? Artinya dalam artian begini, kan tadi sudah saya sampaikan bahwa dulu Rasul pernah pulang dari perang Badar, kemudian menyampaikan kepada sahabatnya bahwa ini masih perang belum seberapa, karena perang yang paling besar adalah perang melawan hawa nafsu. Nah, ini kaitannya dengan Palestina ini bagaimana ya? Ya, jadi dulu Nabi urusan peperangan yang paling dahsyat secara fisik itu kan perang Badar ya. Tapi ketika sedahsyat itu Nabi kemudian mengatakan narji'u min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja kembali dari jihad kecil menuju jihad yang besar. Wah, ini sahabat agak tersinggung gitu ya, agak kaget gitu ya. Iya, udah entek-entekan udah kayak gini besarnya kok masih ada yang menuju ke jihad yang lebih besar, apa itu ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan jihadun nafsi, yaitu jihad melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Nah, ternyata para sahabat baru sadar, baru klop ketika Nabi menjawab seperti itu. Ternyata memang ketika hawa nafsu untuk apa sajalah itu kalau sudah harus kemudian kita paksa untuk berhenti, itu memang kita cara menghentikannya itu memang harus dengan kekuatan yang sangat dahsyat, termasuk nafsu keimanan makan juga. Nah, nafsu makan, nafsu perempuan, senang wong itu dan sebagainya, atau nafsu jabatan ya kan, nafsu harta, nafsu makan, nafsu macam-macam. Ini yang rame nafsu jabatan ya. Ya, nafsu jabatan ini lagi rame-ramenya. Nah, maka konteksnya di sini beda ya. Jadi memang secara fisik, tapi kita akan menuju kepada yang lebih besar lagi, tapi bukan fisik tapi mental, yaitu masalah jihad melawan hawa nafsu itu. Mungkin peperangan itu juga karena hawa nafsu juga mungkin ya, untuk memperebutkan kekuasaan. Betul, kekuasaan. Padahal orang itu ya mungkin mereka itu mempunyai mindset, asumsi bahwa mereka membela negaranya. Sebagaimana kita punya mindset hubul waton minal iman gitu ya. Nasionalisme. Ya, nasionalisme itu menurut versi mereka ya. Kita memang tidak tahu persis awalnya gimana, versi yang benar yang mana. Tapi kita tetap tidak terima ketika saudara kita muslim disiksa kemudian diperangi seperti itu. Dan itu sudah dikecam oleh dunia bahwa itu adalah tindakan yang tidak manusiawi, memang seperti itu. Apalagi ketika ada orang sholat kemudian dibom, Masjid Aqsa dibom, itu jelas penghinaan kepada umat Islam. Yang kalau kita hanya biasa-biasa saja itu artinya kita tidak punya iman, karena setidaknya ketika wadhalika adhaful iman, ketika dia itu walaupun sedikit mempunyai iman, itu dia akan dalam hatinya itu kontras atau tidak terima bahwa ada kejahatan di depan matanya, seperti itu. Walaupun bukan dengan cara yang tadi sampai berangkat ke sana terus ikut perang sendiri. Ya, karena kita tidak mampu, sebagaimana ketika kita tidak mampu untuk urusan kemiliteran, dan di sana juga kita tidak boleh menyetorkan nyawa, kaan nama yusakuna ilal mauti gitu ya, seperti menyetorkan nyawa saja. Jangan walaupun sampai tadi ada embel-embel
mati syahid itu ya gimana ya? Ya mati syahid itu kan harus pakai strategi juga. Tidak asal ke sana kemudian mati tidak ya? Iya. Mati konyol. Itu menyetorkan nyawa betul gitu ya. Maka harus ada strategi. Jadi Nabi dan para sahabat dulu ketika perang itu juga pakai strategi. Jadi tidak hanya kemudian menyerang begitu saja tanpa strategi, itu tidak. Jadi harus Maka ada Nabi- latihan militer itu ya? Betul, maka Nabi sampai selamat, Khalid bin Walid, itu si ACB yang ahli perang itu ya karena didukung dengan strategi. Kalau bismillah yang penting Mangkat. mangkat, kemudian sing dekengan pusat. Modal Ya nekat. dekengan pusatnya itu api, tapi dia itu karena orang kan nggak tahu ya, berangkat mungkin karena satu urip wis ra patek pena, rasane sepo. Daripada bunuh diri kayak kan, kalian. Daripada bunuh diri diri kayak kan. kemarin mending Nah, bunuh diri mending lebih sekalian elegan mungkin. lebih elegan, lebih keren gitu ya. Dia Berangkat ke langsung berangkat Palestina. ke Palestina. Mungkin itu kayak Indonesia juga ya, nggak seperti apa gegabah gitu lah mengambil Iya. langkah juga kan. Karena Nggak asal sebetulnya perang juga dengan Israel Indonesia juga ada masalah sebetulnya. Kalau kemudian kita kemudian mencari masalah bisa juga sebetulnya dengan Israel. Tapi kita itu juga negara punya strategi juga punya kan strategi juga, apalagi kita juga sebentar lagi mau ada pemilu gitu ya. Urusan internal negara kita saja ruwet ya lagi. Negara sedang tidak baik-baik saja. Ini seperti warganya ya? Warganya juga sedang tidak baik-baik saja. Tapi secara umum Indonesia ini kan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi karena dulu, sejak dulu itu umat Islam di Indonesia ini sudah kompak, ada tri kerukunan di Indonesia, kerukunan antar umat seagama, kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah terjalin. Jadi kalau ada gejolak-gejolak sedikit itu nggak terasa. Nah, Palestina dari dulu sudah dijajah sehingga begitu ada gejolak sedikit ketara banget. Indonesia karena sejak dulu itu sudah mayoritas yang baik-baik kan di Indonesia semua, menjadi negara percontohan demokrasi di dunia. Begitu ada gejolak apa, paling ya hanya lewat sedikit saja, tapi masih bisa bertahan. Indonesia ini Kalau termasuk viral negara- paling 24 jam saja ya? 24 jam ya? Lah 24 jam terus Hilang nanti lagi. ganti lagi, hilang lagi, ganti lagi. Saking banyaknya masalah mungkin ya? Saking banyak. Kan memang senangannya golek-golek perkara. Iya. Dan kita juga nggak boleh menuntut pemerintah juga kan, jika misal yuk gimana ini pemerintah ya harusnya ke sana Ya, perang harusnya itu gitu. ngirim pasukan ke sana itu gimana ya? Kita tidak boleh mendikte Oke, karena kita oke. tidak punya ilmunya. Jadi kita menganjurkan atau kita mengusulkan atau ya berkontribusi dalam urusan yang lain sebisa kita, donasi, kemudian mendoakan, itu kan bagian daripada semampu kita sesuai dengan kapasitas kita. Kita bukan militer, bukan aparatur negara, Di bukan luar kemiliteran ya? bupati, ya, bukan presiden. Kita ya bisanya seperti itu, mengumpulkan penggalangan dana, donasi, kemudian berdoa, mengutuk gitu ya, Iya, iya. mengamati gitu ya, berdedek dewe, Jengkel ya? jengkel. Jadi Ya kalau- setidaknya prihatin lah, Iya. azizun alim manitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau donasi ya kan kemarin juga sempat viral tuh, ada donasi yang ternyata itu malah salah ini. Salah apa Mas? salah alamat Salah alamat itu ya. Alamatnya kemana itu? alamat yang- palsu Yang kemarin kena kasusnya itu kan jadi donasi untuk teroris ke luar negeri, tapi ternyata malah diperuntukkan untuk terorisnya ya, bukan untuk korbannya ya. Loh, kan aneh itu ya berarti. Nah itulah maka kalau kita donasi itu juga harus Hati-hati ya. ya hati-hati, dan itu memang datang dari serseran yang A1 pasti benarnya. Saya juga kemarin dapat itu informasi tentang donasi itu, tapi saya juga curiga bener apa ora dari sana karena kadang-kadang disalahgunakan. Mungkin karena saking ini ya, Mas Aldi, saking apa ya, dermawannya orang Indonesia ya, jadi membuat lembaga yang abal-abal untuk tadi dalam rangka relawan atau donasi ke luar negeri itu ya. Iya, tapi jadi kemarin juga sempat ada survei kalau Indonesia itu dalam hal donasi gitu ya, itu paling gencar itu, padahal gencar. negara berkembang gitu masih ya karena orang Indonesia itu orang paling tegilan gitu ya. Orang tegilan melihat sesama seperti itu. Sampai sempat berat lagi gitu kan, pinjam 100 loh ya.
Viral pinjam 100 dulu. Pinjam dulu 100. Viral itu ya. Itu memang karakter orang di Indonesia yang mungkin perlu dilestarikan kayak gitu ya. Jadi Tapi yang baik-baik saja, tinggi. Mas. Kalau pinjam 100 tapi nggak balik aja sama saja. Yang penting Sosialnya prihatinnya tinggi, orang tegelan gitu ya. Itu orang Indonesia. Oke, ya, ini menarik tentang Palestina. Tapi sebelum mungkin kita bahas lebih jauh, Cai. Donasi tadi sudah. Ada yang viralnya begini. Katanya kalau Palestina merdeka itu salah satu tanda kiamat. Itu benar nggak ya? Jadi tanda-tanda kiamat itu kan tidak spesifik seperti itu. Spesifiknya bukan ke misalnya ke Palestina atau negara apa seperti itu, tidak. Tapi secara umum mungkin kalau Indonesia Palestina itu merdeka, kan dalam tanda kutip tidak mungkin itu, maka orang mengatakan kok Palestina kok merdeka, kiamat. Nah, itu hanya orang berkelakar sebetulnya. Atau boleh jadi dibalik toh, kalau Israel bisa mengalahkan atau menghancurkan Masjidil Aqsa, kiamat. Itu malah yang lebih tepat, karena umat Islam atau simbol Islam di kesucian dihancurkan kan berarti sudah Allah akhirnya wes ente aneh kan seperti itu. Tapi itu pun juga enggak juga sih, karena kiamat yang sebenarnya yang kubro itu adalah satupun di dunia sudah tidak ada yang menyebut asma Allah, satupun sudah tidak ada orang membaca Quran, sudah tidak ada adzan di masjid. Sudah masjid tidak untuk adzan lagi. Nah ini sekarang malah tambah banyak masjidnya, berkembang. Solawatan, konser-konser banyak sekali. Konser solawat ini yang paling besar di dunia, di Indonesia loh. Malaysia itu hanya boleh dilakukan di dalam gedung terbatas. Indonesia konser mendatangkan sampai 150.000 orang jamaahnya Gus Ikdam kayak apa? Kemarin juga kita mengadakan selawatan itu sampai Gajah itu macet ya jalan. Betul. Saya juga nonton live-nya Asmaul Husnane Mas Anies bulan bali ini rak barbar itu ya, pagi-pagi saya nyimak itu ya, walaupun dalam kesibukan saya wah ini kok saya juga kita harus peka loh ya. Oh ini masjid kita, kesayangan kita, masjid kebanggaan kita, lagi ada acara, sementara kita sedang ada acara secara pribadi sendiri, tidak bisa ke sana, kita nonton lah ya. Jadi lewat online ya. Iya seperti itu. Jadi ikut berkontribusinya sesuai dengan keadaan pada saat itu. Kemampuan masing-masing. Masing-masing. Termasuk juga dengan Palestina. Ya, termasuk dengan Palestina. Seorang-orang ini, waduh, gitu ya. Jadi ada dalam hati kita itu berontak. Nah, berontaknya itu kan seperti orang didolimi. Kalau sudah didolimi, doanya wala weda'ala Allah la abarroh. Maka ketika kita berdoa, boleh jadi nanti Allah akan kabulkan, boleh jadi sudah Allah menurunkan adab cuman tidak diekspos. Itu bisa juga ya. Allah sudah menurunkan adab. Tadi juga saya itu potong rambut, tukang potong rambut itu cerita seperti ini. Itu Israel itu ngebom Masjid Aqsa bola-bali tidak pernah hancur loh itu. Muter-muter tok susus gitu ya. Cuel-cuel tok sithik tapi ora pernah hancur. Memang nyatanya tidak pernah sampai hancur, berkeping-keping kan tidak pernah. Tetap masih megah ya. Masih megah. Berarti Allah masih melindungi. Oh hancur tenan, yo kiamat tenan. Misalnya seperti itu. Nah, kiamat dalam arti tadi dikatakan kiamat itu mungkin hanya orang yang sedang ngobrol-ngobrol kecil, ngono. Kowe nek ngantek pintu bojo kok ayu tenan kiamat. Soalnya kira mungkin tuh bojo ayu atau sebaliknya dan sebagainya. Karena ketidakmungkinan itu kalau mungkin jadi kiamat gitu. Ini ngomong-ngomong bojo ayu ya. Ini kenapa kok tadi kan ada perang di Palestina. Kenapa kok itu yang perempuan-perempuan gak ngungsi ke Indonesia, nanti biar ini masalah di dan kuru kan masih jomblo ini. Iya. Mereka maunya seperti itu. Tapi tidak semudah itu orang kemudian bertolak ke luar negeri. Di samping semua kan harus ada mekanisme, ada paspor, ada regulasi yang paspor, kemudian ada surat menyurat macam-macam kan. Nah kemudian hubungan ya keurusan kami imigrasian, kemudian mau kemana, aku nek wis tekan Indonesia ki sing arep ditemoni sapa dan sebagainya. Karena mungkin di sana juga dicegat juga sama
tentara-tentara keluar itu dari ya. dari mulai pintu pertama itu sudah berlapis-lapis nggak bisa keluar, bisa juga kan. Nah, Kan tadi juga ada berita kayak asupan makanan dan lain sebagainya itu juga Stop ya. di stop juga. dihadang gitu ya. Jadi memang benar-benar dolim itu ya sih. Iya, andai kata Cuman dibunuh tapi andai kata ibu-ibu muda yang janda punya anak kecil tahu-tahu mak celing ada di Indonesia suweneng banget itu gitu ya. sinten yang Jangan yang ibu tuh ya, yang masih muda itu loh yang ini. Jadi tidak semudah kan ketika kita berangkat ke luar negeri tidak semudah ketika kita pergi ke pasar jual. Iya, itu iya, tidak iya. seperti itu. Oke, ini Palestina sudah kita bahas tentang bagaimana itu polemik yang terjadi, dan kita sebagai tadi akul muslim sama saudara itu punya tanggung jawab untuk minimal mendoakannya ya. Ya. Nah, ketika kita sudah fokus ke Palestina perang-perang itu, kita apakah juga harus diwajibkan untuk misalkan kita kampanye, kamu mbok ya bela Palestina dengan cara begini-begini, tapi kalau misalkan ada yang bilang begini, ulah wong urusanku dhewe iki urung beres, itu piye? Apakah itu juga masuk kategori membela? Sebetulnya ketika ada orang mengajak itu baik ya, melu prihatin dan sebagainya. Kemudian yang satu mengatakan urusanku dhewe warna-warna dan sebagainya, itu sebetulnya mau mau mencari aman. Kemudian yang ketiga memang dia itu nggak pernah punya empati dengan siapapun. Jadi sementing aku rak. Nah, itu ada orang yang prinsipnya seperti itu. Bahkan tidak hanya dengar orang Palestina yang kena seperti itu, tetangga pun gitu ya. Itu kalau orangnya itu jahat, tetangga mati dia biasa saja, dia tetap berangkat kerja layat diora dan sebagainya. Kok alasannya warna-warna. Oh, kerjaan saya nggak bisa ditinggal. Mati Yang kok pas kedua, kerja dia. iya, macet yang jalan. Kemudian yang ketiga ada lagi lah lemburan karena tidak punya empati. Nah, bagi orang yang seperti ini kan bahaya sekali karena dia tidak punya tenggang rasa empati kepada sesama saudaranya. Dia tidak punya rasa kasih sayang kepada Iya, saudaranya. nah ini berarti tidak ada sifat azizun alaihima anitum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Jadi sifatnya Nabi itu ikut prihatin bagi orang yang kesusahan. Ini Habib Zain ke Magelang itu juga sudah seperti sudah mengamalkan apa yang di karepke sama Rasulullah itu. Kalau ada orang itu susah kita ikut prihatin, kalau ada yang seneng kita ikut bangga. Jadi akhir-akhir ini kan banyak orang yang kebalik gitu ya. Jadi susah nek weruh wong seneng nek weruh wong susah gitu. Kalau ada tetangganya bangun rumah susah. Meri gitu ya, meriang. Tetangganya beli mobil baru mlebu rumah sakit. Tetangganya berangkat umroh mati deh gitu ya. Bahkan simpel ya, itu dengan adzan susah malahnya itu. Iya, berbukan terus adzan meneh, setengah main gitu. Bahkan di Barito pernah ada itu dulu ya, khayyalah sholah Masjid Al-Mairah itu kan, adzan itu. Ada karyawan yang ditinggal bosnya belum bayaran, wayah bayaran malah rak nongol bosnya. Adzan Al-Mahirah khayyalah sholah, dia jawab bayaran pora. Karena nunggu bayaran tadi ya. Nunggu bayaran Sabtu soalnya. Tapi tadi tentang boykot sih, tentang produk-produk itu kan kita juga perlu memfilter itu juga kan, kayak misal ada restoran yang katanya menyumbang ke Zionis Israel atau apa kan, tapi di situ kan juga ada saudara-saudara kita yang bekerja juga kan, misal jadi pelayan atau apa kan, nggak serta-merta kita dilema. Kita mau memboikot tidak seberapa, sementara saudara kita misalnya kalau kita kompak kemudian saudara kita di PHK, yang ikut kerja di situ repot juga. Soalnya kita ada solusi ngasih kerjaan gitu kan. Nah itu beda lagi. Akhirnya serba bingung. Nah kita mencari yang paling ringan saja. Ya mengutuk, mendoakan, ikut prihatin. Ya menjadi obrolan kecil lah seperti kita ini. Termasuk kan bagian dari pembelaan kita kepada ini Palestina. Bagian daripada kontribusi kita bincang-bincang tentang Palestina, sehingga kedepannya anak-anak kita kalau kita membaca sejarah kan kemudian menjadi tarbiyah atau pembelajaran bahwa nanti kedepannya itu anak-anak kita harus seperti ini. Terus ya setidaknya untuk bangsa kita sendiri lah Indonesia. Walaupun mungkin efeknya belum terlalu kentara, tapi kalau suatu saat anak kita tahu dan dengar kita misal ngobrol kayak gini lah ya, itu kan jadi
kita tahu gitu loh. Iya. Oh, ternyata Tapi ini dari dulu. Pak Yai, ini kan ngomong anak tapi ini belum. ya kan makanya suatu saat kan suatu aku bilang saat, gitu. oke, Mas. oke. Ya semua didoakan semoga disegerakan. Amin, amin. Oke Pak Yai, ini karena berhubung waktu sudah habis, mungkin ada closing statement untuk para pemirsa tentang perang Palestina ini, monggo Yai. Baik. Bagaimanapun juga yang namanya perang itu pasti mendatangkan kerugian. Ya. Yang menang, yang kalah, semuanya mendatangkan kerugian. Maka dulu Ratu Balkis itu ketika akan mengajak perang dengan Nabi Sulaiman, maka tentaranya Ratu Balkis mengatakan, wahai Ratu, bahwa di mana-mana peperangan selalu mendatangkan korban dan juga penyesalan. Maka datangi saja istananya Nabi Sulaiman dan ternyata diterima oleh Ratu Balkis. Kesimpulannya, mari setidaknya pribadi kita itu kita ruhama ubainahum, asyidda walal kufar ruhama ubainahum. Kalau dengan orang yang memusuhi Islam itu kita harus asyidda, harus keras gitu ya. Tapi dengan sesama muslim ruhama ubainahum, harus punya kasih sayang. Salah satu dari kasih sayang kita kepada orang Palestina, kita tidak terima saudara kita Palestina dihina, diinjak-injak, diperangi, disiksa gitu ya. Kemudian yang kedua, kita berkontribusi setidaknya walaupun tidak begitu banyak membantu secara finansial, secara fisik, tapi Allah akan tahu persis bahwa kita berpihak kepada siapa. Sehingga setidaknya kita berdoa, kunut nazilah, sholat goib, kemudian ada juga doa-doa yang lain, itu setidaknya Allah nanti akan memprioritaskan doa-doa yang seperti ini, karena ini adalah doa untuk orang yang didolimi, insya Allah akan disegerakan, yang dolim akan diberikan siksa oleh Allah, yang didolimi nanti akan dibahagiakan oleh Allah dengan kehadiran Rasulullah SAW. Walaupun tidak secara fisik, kita bersolawat juga kepada Nabi yang alladzi tanhallu bihil uqad, yaitu bisa mengurai sesuatu atau perkara yang rumit, watang fariju bihil kurab, bisa menjadikan yang orang itu sedih menjadi bahagia, watukdo bihil hawaiju, bisa mendatangkan hajat-hajat bagi orang yang punya hajat. Nah, maka anjuran kita ulama-ulama kalau sudah kunut nazilah, kalau sudah sholat goib, kemudian yang lain atau donasi misalnya, kemudian kita setidaknya bersolawat kepada Nabi Muhammad, dikhususkan ya untuk membantu orang-orang Palestina, sehingga dengan kebesaran Nabi Muhammad SAW yang dulu banyak kenangan di Palestina, Allah akan melindungi warga Palestina dan negaranya. Amin, amin. Matur suwun Pak Yai sudah mau dan memberikan ilmu pada kita semua. Mas Aldi ada tambahan? Cukup Mas. Cukup ya. Oke, pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar dari dimanapun Anda berada, demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.